Sudah memasuki paruh kedua di tahun 2023 begitu Pak. Sudah mulai ada transisi begitu dari masa pandemi ke endemi, kemudian pemulihan ekonomi juga sudah mulai terasa. Seperti apa terkait dengan hal ini dan kaitannya dengan kinerja BUMN di sepanjang tahun 2023 Pemulihan ekonomi di mana? di Indonesia? Karena gini, di negara lain belum loh. Ya. Kalau kita lihat tingkat inflasi dari banyak negara di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain itu masih tinggi. Kita yang sudah berhasil menekan tentu di kurang lebih di 3 lebih. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi itu di 5 lebih. Nah artinya apa? Ini sesuatu yang kita harus bersyukur ketika kebijakan pemerintah itu benar berjalan dengan baik, tentu didukung oleh suasana daripada investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari tentu pemerintah sendiri, BUMN sendiri, ataupun kerjasama dari private sector, swasta, maupun dari internasional yang percaya memang ini blueprint kita itu bagus. Ya. Dan kalau kita lihat juga, bahkan kemarin saya lihat sudah ada persepsi atau data, saya nggak tahu, saya rasa udah nggak hidup pada saat itu ya. 2075 itu bahkan kita masuk 4 besar, di mana 2045 bisa masuk 5-4 besar. Ini jadi kan ke pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan apalagi kemarin dari dunia sendiri sudah lihat kita punya GDP sudah kembali di 4.600 atau 800. Nah, tapi kan kuncinya kembali, bagaimana kita mendorong pertumbuhan itu bisa benar-benar angka yang idam-idamkan bangsa Indonesia sampai 10.000. Nah ini kan challenge-nya, karena kenapa? Yang selalu saya ingatkan, piramida kita ini akan mulai terbalik di tahun 2038 ketika usia tua akan lebih banyak dari yang muda. Nah, lalu kembali, peran BUMN di mana? Saya sudah selalu sampaikan bahwa kita ini memang kan pasar terbuka yang harus diseimbangkan, tidak hanya tentu ya daripada investasi, daripada pengembangan ekosistem supply chain luar negeri dan kita, tetapi juga kita juga berharap yang namanya UMKM tumbuh, swasta juga kita menjadi pemain. Nah, BUMN-nya harus menjadi pemain global. Nah, disitulah kenapa saya dalam 3 tahun ini menekankan fundamental BUMN itu terdiri dari 3 hal. Satu, people-nya, manusianya, siap nggak bertransformasi. Nah karena itu saya percaya yang namanya transformasi itu terjadi kalau karena people-nya. Nah ini kenapa kita dari awal yang namanya akhlak itu. Dan kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa besar di dunia pun, apakah Jepang dengan ada Meiji Restoration itu, ya bagaimana perubahan kultur tapi memang ingin maju. Ya, nah ini yang kita, ya kan. Nah lalu kedua apa? Sistem. Ya, sistem tidak mungkin. Ya kalau sistemnya ini nggak ada, hanya people, tidak ada sistem, ini bahaya. Kepemimpinan yang tidak berdasarkan sistem akan menjadi absolut korup. Nah, akhirnya apa yang terakhir? KPI, hasil. Jadi kita juga bisa melihat semua ini bertransformasi ada hasil. Nah, itulah kenapa saya mengucapkan terima kasih dukungan para menteri dan juga tim di BUMN. Ya, tidak mungkin kita sampai di sini kita bisa memberikan dividen sampai 80,6 triliun, ya ini terbesar sepanjang sejarah. Bahkan dana 42,1 triliun itu sudah masuk di pemerintah. Itu yang kita dorong. Dan tentu dengan adanya kontribusi dari BUMN ataupun juga pendapatan negara dari pajak macam-macam, akhirnya apa? Kita bisa melakukan program-program yang pro rakyat. Contoh, ketika tadi bicara inflasi, Indonesia ini sudah 3 bulan Pak Jokowi menginstruksikan bahwa pembagian beras 10 kilo kepada rakyat yang tidak mampu, yang jumlahnya hampir 20 juta lebih. Nah itu kebijakan apa? Dari Baparnas. Ya, siapa yang melakukan? BUMN. Ya kan, RNI. Nah, tapi dari dana apa? Ya pemasukan negara tersebut gitu. Sama juga kita mohon maaf itu Bulog, sorry, itu dari Bulog ya. Sama juga ketika Baparnas Pak Jokowi meminta
ini masalah stunting, ayam dan telur itu akhirnya RNI itu ditugaskan. Nah, inilah equilibrium yang saya baca, kita memberikan value added tidak hanya secara korporasi, tetapi secara sosialnya kita lakukan berdasarkan program pemerintah gitu. Baik. Tadi kurang lebih begitu ya, tadi Anda sampaikan Pak Erick ini adalah transformasi begitu ya di Kementerian BUMN sendiri begitu, seperti apa BUMN kita didorong untuk terus bisa lebih maju lagi dengan tadi meningkatkan dari kapabilitas SDM, kemudian juga hasil, kemudian juga sistem begitu yang dibangun. Nah, kita ketahui juga bahwa Pak Erick memang dalam beberapa tahun terakhir kerap ya identik dengan bersih-bersih BUMN begitu Pak. Apakah Anda melihat dengan dividen yang terlihat terbesar sepanjang sejarah ini juga menjadi hasil dari bersih-bersih BUMN yang sudah berlangsung selama ini, Pak? Ya, itulah kenapa kita menempatkan orang dan sistem. Dan tentu bisnis proses yang menghasilkan sebuah hasil yang baik. Kita bisa lihat, kalau kita bicara yang namanya perbaikan ekosistem yang ada di Injourney, contoh, itu holding pariwisata BUMN. Ketika saat COVID, itu kan airport-airport tetap harus berjalan. Nah, karena itu kita lihat kenapa airport-airport ini yang tadinya bagus, jadi secara pendapatan jadi kurang bagus. Tapi karena harus jalan gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat dengan policy pemerintah sekarang, akhirnya kan airport-airport ini sekarang over. Ya, jadi kayak Jakarta, Bali itu udah di atas sebelum COVID. Tetapi ada airport yang belum bangkit. Nah, inilah yang saya bilang, sistem daripada pengairportan ini harus tetap diefisien juga. Kenapa? Tadi, karena logistik itu menjadi prioritas juga untuk apa kita lebih kompetitif melalui udara. Nah, karena itu kenapa kita mendorong yang namanya kerjasama, misalnya dengan GMR di Medan. Gitu kan? Itu kita dorong. Supaya ujung-ujungnya apa? Create traffic. Yang tadinya mungkin Medan 2-3 juta, kita mau ke depan 15 juta. Apalagi yang namanya competitiveness daripada negara India yang ekonominya tumbuh sangat luar biasa, kita bisa bersinergi. Ya, karena tadi ada supply chain yang mau dibangun antara Indonesia dan India. Nah, hal-hal ini apalagi perdagangan kita dan India itu surplus. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kenapa kembali yang namanya efisiensi bersih-bersih itu, tapi harus ada berkesinambungan dengan bisnis model strategi yang baru. Sama, kita nggak mungkin bicara bersih-bersih Garuda, tapi ya Garuda stay as it is, ya nggak mungkin. Nah, karena itu kan kita tekankan bagaimana Garuda ini lebih fokus kepada domestik. Toh pangsa pasarnya besar. Artinya strateginya juga dirubah. Iya, nggak bisa hanya bersih-bersih, tapi juga nggak menempatkan orang yang baik, nggak memperbaiki sistem, dan juga bisnis modelnya juga nggak jelas. Nah, ini yang kita dorong gitu. Dan opportunity ini luar biasa. Terima kasih ketika pertumbuhan kita tetap tinggi. Contoh di industri pesawat tadi yang saya sampaikan Garuda. Itu kan kalau Amerika, kita lihat 7.200 pesawat terbang di Amerika. Dengan total penduduk hampir 300 juta lebih. Dengan GDP 40.000, ya kan? Kalau kita GDP-nya 4.600 dengan total penduduk 280 juta, anggaplah kita 10%-nya. Ya, hanya 10%. Berarti apa? 7.200, perlu 720 pesawat. Pesawat di Indonesia itu masih berapa? 550-an. Masih ada gap ya. Jadi masih ada gap. Makanya kenapa sekarang tiketnya masih agak tinggi. Itu juga membangun logistik. Nah, itu yang kenapa saya bilang nanti lebih baik Garuda juga membantu menekan harga tiket dengan sistem logistik yang lebih baik antara people dan barang, lebih fokus ke domestik untuk ngurangin. Tapi strateginya seperti apa, Pak? Karena cash flow dari Garuda juga kita ketahui juga tengah ketat begitu. Iya, ya harus ketat kan, baru rapi restrukturisasi. Tapi kalau kita lihat kan sekarang rugi labanya konsisten baik gitu. Nah, ini yang kita dorong gitu, karena memang suka nggak suka bersih-bersih saja tidak cukup tanpa melahirkan tadi yang namanya sebuah perbaikan bisnis model di era perubahan yang terjadi sekarang. Ya, ini sangat kompleks loh sekarang. Ini perubahan ini terjadi di mana-mana, di industri manapun terjadi intervensi yang namanya teknologi digital yang luar biasa. Nah, inilah kenapa kembali ya kita benar-benar coba fokus ke bagian-bagian yang kita rasa ini penting buat Indonesia menjaga fondasi ke depan, dan peran BUMN cukup penting di situ gitu. Oke.
Baik, artinya tadi dengan pembentukan holding yang ada selama ini, artinya sudah terlihat begitu ya, efektivitasnya, efisiensinya juga sudah terlihat begitu ya Pak Erik. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan tadi, artinya ada strategi yang perlu dirubah begitu, ada target juga mungkin perlu dirubah begitu. Di sini di satu sisi juga kita ketahui perlu strategi lain, mungkin dari sisi pendanaan juga perlu dirubah begitu. Apakah memang ini artinya semakin didorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk go publik begitu, untuk IPO, atau justru memang selama ini masih dalam bentuk kerjasama saja? Saya sangat mendorong yang namanya perusahaan-perusahaan BUMN ini membawa yang namanya good corporate governance. Nah, salah satu good corporate governance itu dengan lain ya dengan go public. Ya, dengan go public itu kan di mana terjadi check and balance antara kita kepentingan tentu sebagai pemegang saham dari pemerintah menghasilkan korporasi yang baik dan tentu investasi yang dilakukan oleh pemegang saham lainnya sebagai pemegang saham juga bisa mengawasi. Dan yang menarik sendiri bagaimana saat go public ini kita tidak hanya mendorong buat financial investor, tetapi kita mendorong bagaimana juga adanya strategic investor. Supaya apa? Kita bisa terus meningkatkan value creation daripada BUMN tersebut. Contoh, misalnya apa yang kita lakukan sekarang, salah satu negosiasi yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ketika dulu yang namanya rumah sakit BUMN itu kan terpencar-pencar. Pertamina punya sendiri, PLD punya sendiri, ya, dan lain-lain punya sendiri. Standarisasi tidak sama. Ya. Ketika kita gabungkan menjadi satu kesatuan dan kita standarin, nah ini yang kita harapkan menjadi solusi juga pelayanan masyarakat. Tapi nggak cukup di situ. Dan itu kita udah butuhkan saat COVID ya, ketika kita jumlah tempat tidurnya jauh lebih besar dari private sector yang kita sediakan itu hampir 70% waktu itu daripada private sector yang cuma 25. Tapi udahlah itu COVID kita sama-sama. Nah, sekarang peningkatannya apa? Tentu di standarisasi ya, apalagi penduduk Indonesia yang jumlahnya 280 juta, sekarang isu kesehatan ini menjadi sangat-sangat penting gitu. Nah, itulah kenapa setelah kita standarisasi, nah, kita cari strategic partner. Supaya apa? Untuk meningkatkan daripada tadi kualitas dari pelayanan kesehatan itu. Nah, inilah kenapa nanti juga kita rencana yang namanya hospital group ini punya strategic partner. Dan siapa tahu dengan strategic partner ini kita juga bisa punya rumah sakit di luar negeri sebagai training, ya kan? Semakin go global. Iya, dan itulah yang kita harapkan. Kenapa kita juga membangun kawasan ekonomi kesehatan di Bali tidak lain bukan berarti kita tidak percaya dengan dokter Indonesia, kita sangat percaya. Karena itu kita beri kesempatan orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia yang selama ini belajar di luar nggak bisa pulang, dia bisa pulang. Dan terus meningkatkan jumlah dokter yang ada di Indonesia supaya standarnya lebih bagus lagi gitu. Dan ini sejalan dengan undang-undang kesehatan, tetapi jangan dikotomi antara misalnya dokter asing dan orang gini. Di luar negeri juga kekurangan dokter gitu. Jangan pikir terlalu jauh. Justru kita harus kembali. Kompetensi dokter Indonesia ini harus mulai ditingkatkan. Supaya apa? Industri kesehatan ini benar-benar terpercaya gitu. Jangan terjadi malpraktek yang akhirnya juga tidak bisa ada tuntutan atau jaminan. Kan masyarakat dirugikan gitu. Nah, jadi saya berharap tentu dengan transformasi kesehatan yang ada di BUMN, ini juga menjadi juga pembelajaran kami di BUMN untuk bisa melayani kesehatan dengan baik, ya kan? Karena jumlahnya sekarang sudah sampai 73 rumah sakit, udah gitu belum kliniknya, belum apoteknya. Ini kan kita bagian dari industri kesehatan. Nah, tapi jangan dikotomi seakan-akan kita ini pro asing, apa enggak lah. Kita ini justru ingin memastikan pelayanan masyarakat dengan baik, korporasinya sehat. Itu yang kita dorong. Gitu. Kesempatan juga sebetulnya Pak ya untuk melihat begitu seperti apa kolaborasi antara dokter domestik dengan dokter asing. Iya. Tapi kan gini, dokter asing itu juga bukan berarti mereka mencari nafkah di sini. Salah satu yang kita minta di situ dia mentraining dokter-dokter di sini gitu. Dan saya rasa gini lah, kalau kita ngelihat standar gaji antara dokter asing dan enggak jauh lah. Ya, maksudnya jangan dipikir terlalu ke sana, justru kita mengharapkan kualitas dokter Indonesia ini bisa naik tingkat, apalagi kalau kita lihat daripada market yang ada 2 juta penduduk Indonesia berobat di luar negeri. Nanam rambut aja di luar negeri loh sekarang. Iya, coba lihat kan lagi tren nanam rambut di luar. Nah, kembali siapa tahu ya dengan kita bisa
mentraining mereka, ya nanam rambutnya di kita. Ini contoh. Contohnya Kebetulan nanam rambut rambutnya ya, belum Pak Arik perlu ya. ditanam yang ini.